Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Rahmadana, NIM 190290017. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai media yang telah saya buat, yaitu kombinasi dari Adobe Flash, GeoGebra, dan Edmodo. Baiklah, langsung saja kita masuki. Yang pertama yaitu mengenai Edmodo. Nah, di Edmodo ini, saya telah membuat beberapa kelas sebelumnya. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kelas matematika kelas 82. Langsung saja kita buka kelasnya. Nah, inilah tampilan dari kelas matematika kelas 82. Kemudian di sini ada kode kelasnya. Ini adalah kode kelas yang telah dibuat. Setelah membuat kelas ini, tentunya saya mengundang siswa untuk masuk ke dalam kelas ini. Nah, di sini telah ada 2 orang siswa yang tergabung dalam kelas ini. Selanjutnya yaitu kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu kegiatan untuk membuka pembelajaran. Nah, di sini dapat dilihat saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan bismillah, mengucapkan salam, menanyakan kabar siswa, dan meminta siswa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Serta untuk yang muslim, saya meminta untuk mengawali doa dengan membaca 3 surat terakhir, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Selanjutnya, saya akan memonitoring kehadiran siswa dengan cara ini saya telah membuat menu assessment, sehingga nantinya akan terlihat mana siswa yang sudah mengisi kehadiran, mana siswa yang belum melihat perintah dari absensi ini, dan mana siswa yang sudah melihat perintah absensi ini tetapi belum melakukan absensi. Nah, dan juga di sini saya membatasi untuk absensi ini yaitu sampai dengan pukul 17.00. Nah, di sini dapat kita lihat ada 1 yang telah ikut. Nah, 1 yang telah ikut ini artinya ada 1 siswa yang telah menanggapi dari absensi ini. Nah, ini kita dapat melihat yaitu Anissa Hasnafaiha. Dia telah menyatakan hadir. Kita bisa juga langsung memberi nilai pada Anissa ini, misal kita memberi nilai 100 dari total 100. Kemudian kita simpan. Nah, di sini apabila kita telah memberi nilai, maka di sini akan menjadi 0, akan berkurang, dan dia akan pindah ke yang 1 ini, dinilai. Ini tadi yang sudah kita nilai, Anissa Hasna. Kemudian di sini dapat kita lihat 1 belum mengumpulkan, yaitu Zikri Rahman. Keterangannya belum dilihat, berarti Zikri ini belum melihat perintah dari absensi ini. Selanjutnya, setelah memonitoring kehadiran siswa, saya menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan ini, yaitu mengenai materi teorema Pitagoras, dan juga saya menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan ini. Nah, di sini telah dapat kita lihat ada kompetensi dasarnya yaitu 3.6 dan 4.6. Kemudian ada IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu di sini saya mengatakan bahwa sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, apakah sudah ada yang membaca buku paket matematika mengenai teorema Pitagoras? Nah, di sini saya ingin mengecek apakah sudah ada siswa yang telah mempelajari teorema Pitagoras ini sebelum memasuki pembelajaran ini. Nah, dapat kita lihat di sini juga saya bilang
Jika sudah ada yang membaca, silahkan tuliskan di kolom komentar mengenai pengetahuan Ananda tentang teorema Pythagoras ini. Bagi yang memberikan penjelasannya pada kolom komentar, akan Ibu berikan poin aktivitas hari ini. Nah, di sini dapat kita lihat sudah ada beberapa yang meresponnya, yaitu ini ada Zikri Rahman yang menyatakan teorema Pythagoras adalah aturan yang digunakan untuk mencari salah satu sisi pada segitiga, Bu. Nah, selanjutnya, saya menanggapi dari pernyataan Zikri ini, yaitu benar Zikri, ini adalah untuk memberi apresiasi kepada Zikri karena ia telah berani mengemukakan pendapatnya atau pengetahuannya. Namun di sini saya juga memberi sedikit perbaikan, yaitu namun teorema Pythagoras tidak bisa digunakan pada semua segitiga. Pada segitiga apa berlaku teorema Pythagoras? Nah, di sini udah ada Anissa Hasnafeha yang menanggapi dari pertanyaan saya, yaitu pada segitiga siku-siku, Bu. Nah, di sini saya juga memberikan apresiasi kepada Anissa, yaitu dengan mengatakan benar sekali Anissa. Selanjutnya, nah, di sini saya menyampaikan bahwa telah banyak yang membaca mengenai teorema Pythagoras. Dan juga di sini saya memberikan sedikit pengertian mengenai teorema Pythagoras ini. Selanjutnya, saya memberikan modul terkait materi pada pertemuan ini. Dan juga diharapkan untuk siswa dapat membaca dan memahami modul ini. Serta, saya meminta siswa untuk menanyakan di kolom komentar apabila masih ada keraguan pada siswa. Selanjutnya yaitu setelah saya memberikan bahan ajar kepada siswa dan juga di samping modul itu tentunya siswa telah ada mempunyai buku paket matematika yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Selanjutnya di sini saya meminta siswa untuk mengakses link GeoGebra dan menjawab semua soal yang ada pada GeoGebra. Dengan catatan di sini pada link GeoGebra tersebut tidak ada tombol send atau kirim dalam kegiatan tersebut. Peserta didik langsung mengisi jawaban pada kolom jawaban yang sudah disediakan dan jawaban akan otomatis terekam. Dan juga di sini saya memberikan batas waktu pengerjaannya yaitu hingga pukul 11.55. Nah, di sini ada tanggapan dari siswa yang menyatakan bahwa ia telah melakukan kegiatan yang ada pada link GeoGebra. Nah, untuk kegiatannya dapat kita lihat. Mohon maaf apabila ini dikarenakan saya mengkliknya dari laptop saya, jadi yang keluar adalah menggunakan akun saya. Nah, jadi pada link tersebut berisi beberapa kegiatan. Nah, di sini dapat kita lihat, yaitu judulnya Teorema Pythagoras. Di sini lakukanlah kegiatan pembuktian Teorema Pythagoras menggunakan media yang telah disediakan. Nah, di sini juga ada catatan, dalam aktivitas ini tidak ada tombol send atau kirim. Peserta didik cukup menjawab pertanyaan pada kolom jawaban yang telah disediakan dan jawaban akan otomatis terekam. Di sini dapat kita lihat kegiatan pertama, yaitu ada perhatikan gambar di bawah ini. Nah, terdapat 4 gambar segitiga. Ini segitiga A, ini segitiga B, ini segitiga C, dan ini segitiga D. Kemudian dapat kita lihat perintahnya. Jawablah pertanyaan berikut. Gambar manakah yang merupakan gambar segitiga siku-siku? Nah, berarti di sini siswa diminta untuk menentukan yang mana yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, tujuan saya membuat pertanyaan ini yaitu ini adalah syarat dari teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras ini hanya dapat digunakan pada segitiga siku-siku. Oleh karena itu, siswa terlebih dahulu harus mengetahui yang mana yang merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya yaitu ada kegiatan kedua. Nah, kegiatan kedua ini adalah lakukanlah kegiatan pembuktian teorema Pythagoras berikut. Nah, di sini sudah ada petunjuk penggunaan media. Ini ada catat panjang FG dan FJ, kemudian hitung luas persegi DEFG dan FJKL, kemudian geser luncuran H1, H2, H3, H4, dan H5 dari 0 menuju 1 secara perlahan. Kemudian ada perhatikan apa yang terjadi pada persegi GHIJ
Kemudian berapa luas persegi GHIJ yang kalian peroleh, dan ini meminta kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini dari media ini siswa dapat melakukan mengaksesnya menggunakan handphone ataupun laptop dengan cara melakukan kegiatannya seperti ini sesuai perintah. Kita geser luncuran H1. Nah, kelihatan bahwa kelihatan bahwa ada yang berpindah dari segitiga A ini ke segitiga ini. Kemudian ini kita geser juga H2-nya. Kemudian luncuran H3 kita geser menuju 1. Kemudian H4 juga kita geser. H5 juga kita geser. Nah, dari kegiatan ini kita sebenarnya dapat membuktikan teorema Pythagoras. Karena di sini dapat kita lihat bahwa luas dari persegi C ini dengan titik pusat C ini sama dengan, nah dia terdiri tadi dari bagian dari persegi ini, di mana bagiannya yang ini pertama pink ada, kemudian yang hijau ini ada juga, kemudian yang ungu ini ada juga, yang biru ini ada juga. Berarti semua bagian dari persegi ini, persegi A ini ada di persegi C, dan juga untuk persegi B semuanya ada di persegi C, dan itu dia tidak ada yang tumpang tindih, melainkan saling sambung menyambung. Oleh karena itu, diharapkan dari kegiatan ini siswa dapat menarik kesimpulan bahwa luas dari persegi GHIJ ini sama dengan jumlah dari luas persegi DEFG ditambah luas persegi FJKL. Diharapkan siswa dapat menarik kesimpulan itu. Dan juga dari luas ini, dengan memisalkan nantinya, di sini seperti yang perintah ke-7, dengan memisalkan panjang sisi DEFG adalah A, ini panjang persegi ini, sisi persegi ini adalah A, kemudian panjang sisi persegi FJKL ini, persegi ini adalah B, dan panjang sisi persegi GHIJ, persegi ini adalah C. Nah, panjang sisinya, jadi ini panjang sisinya A, ini panjang sisinya B, dan ini panjang sisinya C. Dari kegiatan yang telah dilakukan tadi mengenai luas ini tadi, luas semua persegi ini tadi, diharapkan siswa dapat menarik kesimpulan bahwa C kuadrat itu adalah luas dari persegi ini. Karena persegi ini tadi panjang sisinya adalah C, maka luasnya C dikali C atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Luas persegi ini ditambah luas persegi ini. Diharapkan siswa dapat menemukan seperti itu. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu ada di dalam sini, kemudian saya salinkan agar siswa dapat menjawabnya. Di sini tuliskan panjang FG dan FJ. Nah, ini ada panjang FG, di sini dapat kita lihat panjangnya adalah 4, kemudian ada FJ, kita lihat panjangnya adalah 3. Kemudian hitung luas persegi DEFG dan FJKL. Masukkan jawaban Ananda ke dalam kolom jawaban di bawah ini. Kemudian tentukan luas persegi GHIJ berdasarkan dari kegiatan yang telah Ananda lakukan. Nah, ini sebenarnya jawabannya seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, ini tuliskan kesimpulan kaitan luas ketiga persegi dengan memisahkan panjang sisi persegi DEFG adalah A, panjang sisi persegi FJKL adalah B, dan panjang sisi persegi GHIJ adalah C. Nah, ini juga jawabannya diharapkan seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini nanti kalau siswa mengaksesnya akan kelihatan seperti ini. Nah, untuk di awal nanti siswa ada diminta untuk mengisi namanya. Untuk pada akun saya bisa mengecek siswa mana saja yang telah menjawab dan melihat jawaban siswa. Seperti di sini ada Anissa Hasnafaiha yang menjawab 6 dari 6. Di sini Zikrahma menjawab 4 dari 4. Nah, kita lihat. Untuk Anissa ini, nah ini ada tas 1. Tas 1-nya menjawab pertanyaan tadi, gambar manakah yang merupakan gambar segitiga siku-siku. Nah, ini telah masuk jawaban Anissa ke saya, yaitu dia menjawab C. Atau pada gambar C. Nah, selanjutnya tas 2.
Nah, dari sini juga akan kelihatan siswa mana yang telah benar-benar melakukan kegiatan ini atau tidak. Karena apabila siswa melakukan kegiatan ini, maka itu dianggap tas 2 ini telah selesai dilakukan oleh siswa. Namun apabila siswa tidak ada menyentuh sama sekali kegiatan dari ini, maka ini tidak akan kelihatan bahwa tidak akan dihitung. Nah, di sini karena Anissa telah melakukan kegiatan ini, makanya di tas 2 ini Anissa sudah melakukannya. Oleh karena itu tadi full kegiatan yang telah dilakukan oleh Anissa. Nah, ini tas 3-nya berupa pertanyaan, tas 4-nya berupa pertanyaan, di sini ada kelihatan jawaban dari Anissa. Kemudian tas 5-nya berupa pertanyaan, di sini juga udah jawab oleh Anissa, dan tas 6-nya berupa pertanyaan dijawab oleh Anissa. Selanjutnya coba kita lihat dari Zikri Rahman. Nah, untuk yang Zikri Rahman ini dapat kita lihat tas 1-nya sudah dia jawab, yaitu gambar C. Kemudian tas 3-nya ia jawab juga, tas 4-nya ia jawab, tas 5 tidak ia jawab. Kemudian untuk kegiatan 6 ini juga tidak dia jawab. Nah, dari sini dapat kita lihat, tadi kan ada 6 tas. Nah, yang untuk pertanyaan hanya 4 yang dijawab. 1 yang tidak dijawab, berarti 1 lagi dia tidak melakukan kegiatan ini, yaitu yang berupa tas 2. Baiklah, selanjutnya setelah siswa melakukan kegiatan menggunakan GeoGebra itu, saya meminta siswa berdiskusi di dalam kelompok kecil yang telah saya bagikan untuk membahas mengenai jawaban siswa pada kegiatan pembuktian teorema Pythagoras yang telah dilakukan tadi. Nah, di sini dapat kita lihat kelompok kecilnya ada grup 1. Kita coba buka. Nah, di sini saya meminta siswa, silahkan Ananda diskusikan mengenai jawaban pada soal di GeoGebra tadi mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Kita tampilkan banyak balasan. Nah, sini sudah ada tanggapan dari Zikri, baik Bu. Kemudian ada berdasarkan kegiatan yang telah saya lakukan tadi, saya memperoleh bahwa luas persegi DFG adalah 16, dan persegi FJKL adalah 9. Bagaimana dengan teman-teman lainnya? Kemudian di sini ada Anissa yang menjawab, yang menanggapi Zikri. Nah, di sini saya juga ikut menanggapi untuk memberikan penguatan dan apresiasi kepada siswa yang sudah berpartisipasi. Nah, selanjutnya begitu juga ini Anissa telah ada mengemukakan pendapatnya. Ini sudah ada Zikri yang menanggapi, dan juga ini ada Zikri yang bertanya, dan Anissa di sini menjawabnya. Ini kegiatan diskusi siswa pada kelompok kecil. Nah, selanjutnya, setelah melakukan kegiatan diskusi beberapa menit, dan juga telah saya pantau, dan kelihatan bahwa sebagian besar dari siswa sudah paham mengenai teorema Pythagoras ini. Nah, selanjutnya saya memberikan file. File ini adalah file dari Adaptflash yang berisi contoh-contoh soal dan juga latihan untuk siswa lakukan agar siswa dapat lebih memahami cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, untuk file Adaptflash itu sendiri, di sini akan saya buka. Maka ia akan kembali ke tempat awal. Jadi, dari sini form
Ada untuk menghidupkan dan mematikan suara. Nah, maka suaranya akan mati. Selanjutnya di sini kita masuk contoh soal. Nah, sini ada, mari kita ulas kembali mengenai teorema Pitagoras dan ikutilah langkah penyelesaian contoh soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ini kita coba next. Lagunya saya matikan saja agar suara saya lebih terdengar jelas dalam presentasi ini. Nah, di sini saya memberikan sedikit lagi penjelasan mengenai teorema Pitagoras untuk memperkuat pemahaman siswa. Kita klik soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ini contoh soal yang pertama, itu tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Nah, hipotenusa di sini saya berikan juga, hipotenusa itu sisi miring. Jadi di sini ada misalkan A sama dengan 5 meter dan B sama dengan 12 meter. Maka hari ini kita anggap sebagai A dan ini kita anggap sebagai B. Nah, di sini siswa bisa mengisi agar siswa bisa mengikuti langkah-langkah penyelesaian ini. Misalnya ini siswa mengisi A. Misal ini siswa mengisi B. Nah, ini siswa misal mengisi 13. Ini siswa mengisi 13. Ini siswa mengisi 12. Ini kita coba periksa. Nah, di sini akan kelihatan yang mana yang salah. Ini ada tombol salah. Nah, untuk yang salah itu, ia tampilnya hanya sebentar. Sedangkan untuk yang benar, itu akan tampil terus sehingga siswa tidak ragu yang mana tadi yang sudah benar. Di sini coba kita ganti dengan A. Di sini kita ganti dengan 12. Di sini kita ganti dengan 13. Kita klik periksa. Nah, di sini sudah benar semua. Kita klik selanjutnya. Jadi, di sini siswa tidak hanya melihat contoh soal, namun juga siswa ikut melakukan kegiatan di dalam contoh soal ini sehingga pembelajarannya akan lebih bermakna. Ini ada contoh soal kedua, ini soalnya selanjutnya. Nah, kemudian begitu juga untuk ini siswa bisa mengisinya. Ini kita isi AB, ini kita isi sesuai dengan 10. Ini kita isi AD, ini misalnya kita isi 8, akan kelihatan. Oh, ternyata yang 8 ini yang masih salah. Kita coba ganti dengan 9. Nah, ini sudah benar. Ini saya memberikan 2 contoh soal saja. Selanjutnya, kita bisa paham lagi atau bisa langsung tadi. Nah, di sini bisa pelatihan. Nah, ini ada latihan. Start. Di sini kita bisa di sini misalnya siswa menjawab C. Di sini siswa menjawab A. Di sini A, di sini B, di sini B. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Berapa benar yang siswa lakukan, yang siswa jawab, berapa salahnya. Di sini benar 2 dan salah 3. Nah, ini bisa kita kemudian kita bisa keluar. Itu tadi untuk media Adobe-nya yang saya berikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu dari semua kegiatan pembelajaran yang telah Ananda lakukan, tuliskan di kolom komentar kesimpulan yang Ananda peroleh dari pembelajaran hari ini. Nah, di sini sudah ada Anissa yang menanggapi. Selanjutnya, setelah itu, saya memberikan kuis kepada siswa dengan batas waktu tertentu. Di sini saya memberikan batas waktunya sampai dengan pukul 6.00 PM atau 6 sore ini. Di sini terlihat 2 telah mengumpulkan. Dapat kita lihat. Nah, di sini ada skor rata-rata, di sini ada skor median, di sini ada skor tertinggi. Ini kita lihat siswa. Dapat kita lihat di sini, Anissa Hasnafaiha mendapatkan skor 60, Zikri Rahma mendapatkan skor 80. Nah, di sini juga dapat dilihat waktu pengumpulannya Anissa pukul 12.55, Zikri Rahman pukul 13.56.
Dan juga misalnya ini kita klik salah satunya, itu punya Anissa. Nah, di sini akan kelihatan bahwa Anissa mengerjakannya dalam waktu 35 sekon. Nah, ini total poinnya. Ini namanya langsung ada otomatis. Kemudian ini dikirimkannya pada tanggal berapa. Kemudian ini ada kuis 1. Kalau centang tandanya benar, kalau X tandanya salah. Nah, nomor 1 ini centang, berarti Anissa menjawab benar. Di nomor 2, centang juga, berarti nomor 2 Anissa menjawabnya benar juga. Untuk nomor 3, ini gambarnya. Nah, centang juga, berarti Anissa menjawab benar. Untuk nomor 4, nah, di sini silang, berarti Anissa menjawab salah di nomor 4 ini. Jawaban yang benarnya adalah 12. Kemudian di nomor 5 juga salah Anissa. Dia menjawab di 80, padahal jawabannya adalah 90. Jadi kita bisa melihat di mana kesalahan siswa tersebut. Nah, selanjutnya, setelah saya memberikan kuis kepada siswa, dan juga durasi kuis ini hanya 60 menit untuk durasi pengerjaan kuis. Setelah saya memberikan kuis kepada siswa, saya juga memberikan tugas kepada siswa. Nah, tugas ini, batas waktu pengumpulannya terakhir adalah 1 minggu dari hari di mana saya memberikan tugas ini. Nah, batas waktunya itu 31 Oktober pada jam 11.59 PM. Di sini dapat kita lihat ini file tugasnya. Nah, file tugasnya apabila dibuka, langsung saya buka. Nah, ini adalah tugas yang telah saya berikan kepada siswa. Nah, ini adalah file tugasnya. Maaf. Di sini dapat kita lihat view assessment. Nah, ada 2 yang belum mengumpulkan, berarti belum ada siswa yang mengumpulkan sama sekali. Nah, di sini dapat kita lihat Anissa Hasnafaiha telah melihat perintah tugas ini. Jika Rahman belum melihatnya. Baiklah, setelah memberikan tugas, saya menutup pembelajaran, yaitu ini saya bilang, baiklah Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kemudian saya memberikan kesimpulan pembelajaran, dan juga di akhir saya mengingatkan siswa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Nah, saya menutup pembelajaran dengan mengajak siswa untuk mengucapkan hamdalah, dan saya mengucapkan salam. Kemudian, setelah menutup pembelajaran, di sini saya melakukan voting untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terkait pembelajaran hari ini. Nah, di sini sudah ada 2 orang yang memilih sangat paham. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.